Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Desa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Bagus Tamimi, inilah Desa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, DPRD Kabupaten Banjar menggelar Pansus Percepatan dan Penanganan COVID-19 serta Pansus RT RW 2013-2032 dan IMB. Rapat dipimpin Ketua DPRD Haji Muhammad Rofiki, para Wakil Ketua DPRD, Sekda Banjar, Kepala SKPD, dan peserta rapat. Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki mengatakan kerja Pansus akan fokus pada anggaran dan realisasi lapangan. Rofiki berharap dengan adanya Pansus ini nantinya DPRD Banjar dapat turun ke lapangan dan membantu verifikasi data. Bertempat di ruang paripurna lantai 2 gedung DPRD Kabupaten Banjar, dilaksanakan rapat paripurna DPRD dengan agenda pembentukan panitia khusus atau Pansus Percepatan Penanganan COVID-19 dan pembentukan panitia khusus atau Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar tahun 2013-2032 dan izin mendirikan bangunan IMB Kamis 28 Mei 2020. Rapat ini dipimpin oleh Ketua DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki, didampingi para Wakil Ketua DPRD Banjar, hadir pula Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, FKPD Banjar, beberapa Kepala SKPD Banjar, Sekretaris DPRD Banjar, dan anggota DPRD Banjar. Rapat diskors selama 15 menit untuk menentukan Ketua Pansus Percepatan dan Penanganan COVID-19 dan Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar tahun 2013-2032 dan IMB. Dari rapat tersebut dipilih sebagai Ketua Pansus Percepatan dan Penanganan COVID-19 adalah Ahmad Syarwani dan Wakil Ketua Haji Abdul Razak. Sementara Ketua Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar tahun 2013-2032 dan IMB adalah Haji Pribadi Heru Jaya dan Wakil Ketua Irwan Bora. Haji Muhammad Rofiki kepada awak media menyampaikan, kerja Pansus yang dibentuk tersebut akan fokus kepada anggaran dan realisasi lapangan. Selama ini kurang lebih 45 orang anggota DPRD terlihat pasif dalam membantu pemerintah menangani COVID-19 karena memang tugas mereka tidak memungkinkan untuk itu. Dan Haji Rofiki berharap mudah-mudahan dengan adanya Pansus ini, kami dapat membantu turun ke lapangan dan membantu verifikasi data. Yang telah kita rencanakan di Banus ada pembentukan Pansus RT RW dan percepatan penanganan COVID-19 ya. Kami sebagai anggota DPR di tengah pandemi corona ini tentu juga harus bekerja maksimal. Salah satunya apa? Kami akan mendorong agar penanganan COVID-19 ini lebih maksimal lagi. Tentu kemarin kita lihat terjadi banyak masalah terutama dalam pembagian distribusi bansos antara data yang campur aduk kacau balau dengan kemarin ada miss sedikit dalam pembagian ikan kalau tidak salah yang busuk di beberapa daerah. Dan hari kemarin seperti kawan-kawan lihat grafik di Kabupaten Banjar meningkatnya kalau tidak salah 90% lah. Ada bagus, ada jeleknya. Kalau bagusnya berarti bahwa screening kita jalan, tetapi tidak bagusnya adalah jumlah yang diderita masyarakat Kabupaten Banjar di luar ekspektasi kita ternyata. Kalau kemarin 300 yang di rapid test reaktif dengan 80% yang di PCR awal itu sudah keluar hasilnya di mana 50%-nya positif. Artinya kalau 300 statistiknya bertahan 50 itu artinya ada 150 penambahan baru dan semuanya adalah orang tanpa gejala. Ini tentu membuat kita khawatir, apalagi bulan depan kita sudah memasuki new normal. Pak Ketua, ini untuk jaring pengaman sosial ini Pak baru sekali disalurkan nih Pak. Apakah sudah ideal? Katanya 2 kali kemarin Pak. Dalam pembahasan kemarin saya tidak mendengar 2 atau 3 kali, tetapi kalau tidak salah disalurkan 3 bulan berturut-turut. Kalau ini baru 1 bulan berarti kan masih ada 2 bulan yang tentu harus kita koreksi lagi, terutama jangan bagi ikan lagi lah, kasihan kalau ada yang busuk.
kami tentu akan fokus ke anggaran dan realisasi lapangan dua-duanya. Selama ini kan kami 45 orang ini terlihat pasif dalam membantu pemerintah menangani ini karena memang tugas kami tidak memungkinkan untuk itu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pansus ini kami bisa juga membantu turun ke lapangan, membantu verifikasi data. Berapa waktu yang dibutuhkan? 6 bulan. Dalam kesempatan rapat tersebut dilaksanakan penandatanganan keputusan tentang pembentukan Panitia Khusus Percepatan dan Penanganan COVID-19 dan Panitia Khusus Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2013-2032 dan izin mendirikan bangunan, serta keputusan DPRD Kabupaten Banjar tentang pimpinan Pansus Percepatan dan Penanganan COVID-19 oleh pimpinan DPRD Banjar Haji Muhammad Rofiki dan Bupati Banjar yang diwakili oleh Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman. Rizal, Reva, Kominfo Banjar melaporkan. Kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banjar, marilah kita bersama-sama melakukan penanggulangan penyebaran COVID-19. Tetap di rumah saja, bersama kita pasti bisa. Mitra Kominfo, Pemkab Banjar menggelar pelepasan purna tugas ASN Pemkab Banjar di Malikia Sultan Adam Martapura. Adapun ASN yang purna tugasnya tersebut yaitu Ahmad Supranto, terakhir menjabat staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik. Kemudian Zainuddin, terakhir menjabat sekretaris DPRD Kabupaten Banjar. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengatakan, selaku pribadi dan pemerintah Kabupaten Banjar mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada kedua ASN yang purna tugasnya tersebut. Rapat koordinasi mingguan dan pelepasan purna tugas ASN Pemkab Banjar digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura. Rakor ini dihadiri Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, asisten dan staf ahli, para kepala SKPD, para camat, dan ASN yang purna tugas. Sebelum rakor mingguan digelar, dibuka dengan acara pelepasan purna tugas ASN Pemkab Banjar, yaitu Insinyur Ahmad Suprapto dengan jabatan terakhir staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik Kabupaten Banjar, dan Dr. Andes Zainuddin jabatan terakhir sekretaris DPRD Kabupaten Banjar. Pelepasan ASN purna tugas Kabupaten Banjar, Insinyur Ahmad Suprapto dan Dr. Andes Zainuddin ini secara simbolis dilakukan oleh Bupati Banjar. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman mengatakan, selaku pribadi dan pemerintah Kabupaten Banjar, dirinya mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan serta apresiasi atas dedikasi dan pengabdian kepada kedua ASN yang purna tugas tersebut. Beliau berharap dalam masa purna tugasnya, Insinyur Ahmad Suprapto dan Dr. Andes Zainuddin tetap memberikan masukan dan saran kepada pemerintah Kabupaten Banjar untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan barokah. Kemudian diserahkan piagam penghargaan dan cenderamata kepada Insinyur Ahmad Suprapto dan Dr. Andes Zainuddin oleh Bupati Banjar. Dalam rakor mingguan kali ini, Bupati Banjar menyoroti permasalahan dalam rangka memulai new normal atau normal baru untuk mensosialisasikan dan mengantisipasinya. Tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan dan pengaturan terhadap tempat-tempat ibadah, sekolah, kantor, dan lain sebagainya, sesuai dengan protokol kesehatan. Lydia Faidilah, Kominfo Banjar melaporkan.
Mitra Kominfo, setelah PSBB selesai digelar di 6 kecamatan di Kabupaten Banjar, dilaksanakan evaluasi mengenai tindakan lanjut penanganannya. Hal tersebut diungkapkan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman pada video konferensi gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Comment Center Barokah Martapura. Sekda Banjar mengatakan, sesuai dengan evaluasi yang digelar bersama Bupati Banjar dan Dim 1006, Kapolres Banjar dan instansi terkait lainnya, diputuskan pelaksanaan PSBB tidak diperpanjang. Sekda Banjar menambahkan agar masyarakat tetap menaati protokol kesehatan yang telah diimbau oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Banjar. Setelah PSBB dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banjar di 6 kecamatan yang ada di wilayahnya, dalam rangka memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19, dilakukan evaluasi mengenai tindak lanjut penanganannya. Hal ini disampaikan Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman pada video conference gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar di Comment Center Barokah Martapura. Vikon ini juga turut dihadiri juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Banjar, Kepala Dinas Kominfo Standi Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Dr. Haji Diaududin. Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman mengatakan, sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan bersama dengan Bupati Banjar Haji Holilur Rahman, Kapolres Banjar dan jajaran, diputuskan bahwa pelaksanaan PSBB hanya dilakukan satu tahap saja. Sekda juga menghimbau masyarakat untuk bekerja sama mentaati protokol kesehatan, antara lain menerapkan tahap-tahap pencegahan terpapar wabah COVID-19. Selain itu, perekonomian yang dikhawatirkan memburuk menjadi fokus pelonggaran, seperti pasar-pasar yang direncanakan pengawasan yang sesuai dengan protokol kesehatan dibantu TNI dan Polri untuk kepatuhan masyarakat. Kemudian dari sektor ibadah, mulai dari Masjid Al-Karomah, pelaksanaan sholat Jumat akan diperbolehkan dengan protokol kesehatan dan mengenai mekanismenya akan dibahas lebih lanjut. Jadi perlu kami informasikan terkait dengan bagaimana cara kita untuk melakukan penanganan penyebaran COVID-19 di wilayah kita. Ada strategi yang dilaksanakan. Nah, salah satu strategi yang kita laksanakan kemarin adalah pelaksanaan PSBB. Nah, setelah strategi PSBB itu berjalan dan kita tidak melaksanakan lagi PSBB, maka kita langkah ke tahap berikutnya. Nah, saat ini yang memungkinkan kita untuk bisa melakukan kegiatan, kita menuju ke new normal, Kalau kita bicara berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh WHO tentang new normal itu sendiri, itu sangat ketat. Kita masih belum memenuhi persyaratan seperti yang dijelaskan pada saat kami konferensi dari informasi yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Pak Dr. Diaududin terkait dengan penurunan kasus di kita. Kita masih R0, kalau istilah teknisnya kita masih di atas 1 karena kasus kita masih meningkat. Mestinya sudah dilakukan, sudah pada tahap terjadi penurunan kasus dan tidak ada penyebaran lagi yang terjadi. Nah, ini kita masih belum. Yang berikutnya, bagaimana kemampuan kita untuk bisa melaksanakan pengetesan secara massal kepada masyarakat kita. Nah, saat ini kita masih jauh, syarat minimal kan 10%. Nah, kita masih belum sampai 10% kita lakukan. Tapi kita memang punya strategi sendiri bagaimana kita melakukan tracking dan tracing oleh surveillance kita secara masif dengan efektif. Nah, itu yang kita utamakan. Dan saat ini juga kendala di kita kan itu baru dalam bentuk tracing, screening awal. Rapid test itu cuma screening awal, tapi kepastiannya kan melalui ada PCR atau swab test. Nah, swab test itu kewenangan di kita masih terbatas dan kita harus antri keluar. Kemudian persyaratan yang ketiga adalah kemampuan rumah sakit dan fasilitas sarana prasarana pelayanan kesehatan yang ada di kita. Berdasarkan ketentuan untuk penanganan COVID itu mestinya harus tersedia 60%. Lebih 60% dari seluruh fasilitas pelayanan kesehatan kita yang ada. Nah, saat ini saja kita masih jauh dari itu, tidak sampai 5% dari jumlah
fasilitas yang ada di kita untuk bisa menangani COVID. Jadi kita masih jauh di bawah. Nah karena itu kita tetap pakai strategi seperti itu, kita melakukan pelonggaran terkait dengan pembatasan sosial yang dilakukan dengan pentahapan secara bertahap dengan difasilitasi oleh aparat keamanan dari unsur TNI, Polri, di samping aparat keamanan pemerintah daerah untuk bisa menertibkan dan meningkatkan kepatuhan masyarakat di tempat-tempat pengumpulan massa atau fasilitas publik. Nah saat ini strategi kita tetap pembatasan sosial itu dilakukan dan kita melakukan pelonggaran itu dengan pengawasan pada 6 titik. Karena kita menginginkan kan normal itu masyarakat kita tetap produktif tetapi aman dari COVID. Nah produktif ini memang kita lebih mengutamakan ke sektor-sektor usaha yang terkait dengan perekonomian masyarakat khususnya pasar, dan ciri khas di kita adalah terkait dengan bagaimana relisinya masyarakat Kabupaten Banjar, keberadaan tempat-tempat ibadah sebagai pusat kegiatan perkumpulan massa untuk melaksanakan kewajibannya, itu yang kita utamakan dulu. Jadi pelaksanaan ibadah di tempat ibadah dan pengajian-pengajian itu yang kita buka. Nah kemampuan petugas kita terbatas, jadi kita memonitor pada 6 titik saja saat ini. Kita bisa buka posko di situ. Nah kalau ini bisa tertib dan patuh, kita akan merembet ke lain. Makanya kita perlu dukungan kepada masyarakat, bersabar dulu karena pandemi COVID itu masih berlangsung, masih belum bisa kita kendalikan dengan baik. Nah untuk aktivitas-aktivitas sosial sudah mulai kita longgarkan, tapi kalau masyarakat kita patuh maka akan semakin luas aktivitas-aktivitas kegiatan sosial. Pembatasan ini mulai kita buka karena kita untuk meyakinkan agar penyebaran virus itu tidak terjadi, kita dibantu oleh aparat keamanan pada titik-titik awal yang kami sampaikan, sampai nanti kalau ini sudah aman kita buka lagi yang lain, buka lagi yang lain, buka lagi yang lain. Mungkin itu mohon tetap kesabaran masyarakat untuk bisa menjaga diri, keluarga, dan lingkungannya. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, Dr. Haji Diadudin menambahkan, total pasien positif di Kabupaten Banjar mencapai 115 orang dan diperkirakan akan bertambah karena pelaksanaan tes massal sedang berlangsung. Untuk sebaran kasus COVID-19 per tanggal 3 Juni 2020, yaitu untuk ODP sebanyak 347 orang, PDP 25 orang, dan pasien positif 115 orang dengan rincian dirawat 99 orang, sembuh 9 orang, dan meninggal 7 orang. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar dan Kepala Disperindak Kabupaten Banjar menyambangi home industri pembuatan jamu herbal alami yang dibuat oleh warga dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur. Ketua TPPKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah mengatakan dirinya sangat mendukung dengan adanya home industri pembuatan jamu herbal ini. Beliau berharap home industri ini kedepannya bisa berkembang baik dalam hal penjualan dan produksinya. Sementara itu, Kepala Disperindak Banjar Imade Suryawati menambahkan pihak melalui aplikasi yang dimiliki Disperindak Banjar akan membantu pendistribusian atau penjualan produk jamu ini secara online. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah, didampingi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar, Imade Suryawati, menyambangi home industri pembuatan jamu herbal alami yang diberi nama Jamu Herbal Kemuje yang dibuat oleh warga dalam Pagar, Kecamatan Martapura Timur. Jamu herbal kemuje ini komposisinya antara lain temulawak, jahe, dan sirih yang dikemas dalam botol berukuran kecil. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Raudatul Wardiah mengatakan khasiat jamu kemuje ini antara lain untuk meningkatkan imun tubuh. Apalagi saat ini dalam keadaan pencegahan COVID-19, maka diwajibkan menjaga sistem kekebalan tubuh. Beliau berharap kedepannya home industry ini bisa berkembang baik produksi maupun juga penjualan.
Kegiatan bikin latihan UKM di Martapura Timur, bikin temulawak jahe buat meningkatkan daya tahan tubuh kita kan. Jangan sekarang nih kalau kada bisa menjaga-jaga diri sendiri. Mudah-mudahan dalam adanya ini kan UKM kita juga bekerja di samping di rumah aja kan ada juga kerjaan bikin ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat kita. Tadi alhamdulillah spot dari Ketua Dekranasda Kabupaten Banjar, Ibu Bupati kita telah menspot pelaksanaan bintek pembuatan minuman herba di Kabupaten Banjar, yang mana bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan, didanai dari Kementerian Perindustrian. Untuk pemasarannya sesuai dengan wawancara kita dengan IKM Temuja namanya, itu mereka memasarkan lewat online daring. Sudah mereka pasarkan, sudah mereka produksi dari awal. Mereka sebelum Temuja ini mereka memproduksi jamu-jamu. Insya Allah nanti mungkin akan kita masukkan juga ke Mama Lain, karena dalam rangka mempromosikan untuk memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh dalam keadaan pandemik COVID-19 ini. Kita harus mempertahankan tubuh imun kita masing-masing. Sementara itu, Nurlian sebagai pembuat jamu herbal kemuja ini mengatakan pembuatan herbal kemuja ini tidak memakan waktu yang lama, hanya kurang lebih 1,5 jam, maka kemuja sudah siap untuk dikonsumsi. Adapun khasiatnya, selain menjaga daya tahan tubuh, juga meningkatkan imun tubuh. Kemuja ini hanya bertahan selama 3 hari. Namun, jika ingin bertahan sampai 7 hari, maka kemuja ini bisa dimasukkan ke dalam freezer. Ini komposisinya sirih, pinang, kunyit, majakani, sama jahe, asam jawa, gula merah, sama gula pasir. Kalau hasilnya ini untuk para perempuan, untuk ibu-ibu, untuk cari rapat, menyehatkan badan, menyegarkan. Biasanya dikonsumsi itu dalam waktu 3 hari 1 botol. Oh gitu ya. Ya. Sampai kemana aja penjualannya? Banjarbaru, Balitan, ya Indosari. Kalau di Martapura, wilayah lain Bu, di kabupaten lain belum ada. Jadi cuma ada di Banjarbaru, Martapura aja Bu ya. Harga satu botolnya berapa Bu? Kalau ini ulun jual 10.000. 10.000 satu botolnya. Mantap. Taufik Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus penutup perjumpaan kita program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Bagus Tamimi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.